Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua (BPMP) menjalin kemitraan bersama pemerintah Kabupaten Mimika dalam tujuan sukseskan program Merdeka Belajar di Mimika. Dalam tatap muka bersama BPMP Papua, Pemkab Mimika yang dihadiri Dinas Pendidikan Mimika, Bapeda Mimika, dan stakeholder lainnya, dibahas sejumlah rumusan program Merdeka Belajar mulai dari kendala hingga capaian program Merdeka Belajar yang hingga kini telah mencapai 24 episode. Disampaikan Kepala BPMP Papua Junus Simangunson, literasi menjadi masalah utama pendidikan di Mimika, di mana berdasarkan data asesmen nasional tahun 2022, tercatat 66,67% satuan pendidikan yang mengikuti asesmen nasional tersebut belum mencapai kompetensi minimum literasi, kemudian 87,76% belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Dalam kesempatan tersebut, Kadisdik Mimika Welemna yang didampingi Sekretaris Franciscus Bogayau mengatakan giat tersebut menjadi masukan yang baik untuk Dinas Pendidikan Mimika dalam menjalankan program pendidikan ke depan. Daripada hal tersebut, sinkronisasi program antara BPMP Papua dan Distrik Mimika akan dilakukan ke depan sebagai bentuk solusi peningkatan pendidikan di Mimika. Berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2022, karena 2023 itu belum diumumkan, jadi kami mengambil data yang tahun 2022 berdasarkan hasil asesmen nasional. Yang pertama memang dari sisi pelaksanaan kita sekolah ini masih yang sudah lumayan banyak, sebetulnya ada 53% dari jumlah sekolah yang mengikuti asesmen nasional, itu dari keikutsertaan. Nah, kemudian dari hasil asesmennya Bapak Ibu, mulai dari literasi dan numerasi, kelihatannya kita masih perlu kerja keras karena banyak yang harus diintervensi, terutama dari sisi kualitas literasi dan numerasi, termasuk numerasi Bapak Ibu. Nah, dari sisi karakter kelihatannya juga masih terdapat ada semacam perundungan di sekolah, walaupun tidak banyak ya, tetapi 1 atau 2 poin itu kita tetap harus antisipasi supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, kejadian ini terjadi lebih banyak di tingkat jenjang SMA, ya. Kemudian dari sisi kualitas pembelajaran, dari aspek kemampuan dari guru-guru kita, Bapak Ibu, ternyata masih juga perlu banyak harus ditingkatkan ini. Dari kemampuan dukungan efektif, manajemen kelas, sampai aktivitas kognitifnya. Kelihatannya masih didominan warna merah dalam hal ini yang perlu diintervensi. Dari sisi rasio guru dan siswa, kelihatannya sih tidak terlalu masalah, tetapi mungkin tidak merata saja dari sisi jumlah. Dan dari sisi kemampuan dilihat dari sertifikat pendidik, kita juga mungkin perlu kerja keras lagi nih, karena masih sedikit guru kita yang sudah bersertifikat. Yang terakhir sekalian Bapak Ibu, yang menjadi kebijakan nasional Kemendikbud, terutama untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Ya, harapannya memang semua sekolah ini sampai akhir tahun 2024 menggunakan kurikulum Merdeka. Ada yang namanya kurikulum Merdeka Belajar, ada yang berubah, dan ada yang berbagi, seperti itu ya. Itu sebetulnya diberikan kebebasan untuk sekolah, tetapi diarahkan semuanya memang tahun 2024 ini sudah semua sekolah kita untuk mengalami kurikulum ini. Nah, untuk Kabupaten Mimika kelihatannya masih perlu keras kita Pak, karena masih dari sisi presentasi itu masih sedikit, masih di bawah 20% semua. Hari ini kegiatan-kegiatan yang skala besar, skala kecil, itu yang terkait dengan dunia pendidikan kita lakukan di kota ini. Dan ini merupakan satu agenda penting, kita hadirkan pemerhati pendidikan di Kabupaten Mimika supaya mereka hadir dan mereka memberi masukan, memberi saran yang baik untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Mimika.
regulasi-regulasi sekarang ini selalu baru diberitakan. Kita lihat pendidikan itu ada yang disebut dengan Merdeka Belajar, terus apa lagi? Ada berapa sekali? Ini. Jadi mana yang kita bisa lakukan ini? Dari tim turun, dia datang di versi ini. Jadi memang itu inovasi, kemajuan, tapi SDM kita mulai dari TK sampai SMA SMK bagi saya belum siap untuk implementasi daripada regulasi-regulasi yang ada. Jadi kami sekarang mencoba bagaimana kita MOU dengan yang satu dengan Amerika, kemudian FKIP Uncen, bagaimana guru-guru kita khusus orang Papua yang dari SD, yang mengajar SD, SMP, SMA, bagaimana yang belum ambil S1, S2, S3. Itu yang kita mau mencoba. Karena kami ini baru masuk dalam Pasek, ini baru masuk di dinas ini, baru 8 bulan. Tapi lapangan kita sudah jalan keliling, lihat kondisi di lapangan masih memprihatinkan. Kita bicara saja di atas media bahwa pendidikan seperti ini tentang kondisi lapangan ini memprihatinkan. Jadi kita berdoa melalui sharing ya seperti ini sehingga ada masukan-masukan dari pemerhati pendidikan untuk kita sama-sama bagaimana melihat pendidikan ke depan. Di regulasi kita lihat di Mimika SMK perorangan, SMA SMK perorangan yang dibangun di kota ini sudah sebanyak 23 sekolah. SD apalagi TK itu menjamur. Mereka ini kita bersyukur juga dia menjawab anak-anak kita. Negeri tidak cukup, tapi sampai hari ini SMK, SMP, TK perorangan ini menampung anak-anak Papua. Makanya kemarin saya jelaskan, sampaikan di media bahwa sekolah negeri di kabupaten ini dalam tahun ajaran baru ini untuk penerimaan siswa itu harus 50-50, 50-50. Papua 50, teman-teman yang lain 50, sehingga bisa bersaing dalam dunia pendidikan. Kita lihat ke belakang, semua itu anak Papua hampir 90% itu dari yayasan. Nah, kembali ke tadi, kita punya agenda hari ini. Kami butuh masukan, saran dari pemerhati pendidikan di Kabupaten Mimika sehingga bisa kepada kami stasi teknis, sehingga bisa kita melihat ke depan bagaimana perencanaan untuk pendidikan ke depan itu bagaimana, gunung itu bagaimana, pesisir pantai itu bagaimana, kota ini bagaimana, itu kita melihat ke depan. Jadi saya dan Pak Sek dan kepala-kepala bidang, waktu kami masuk pertama melihat kondisi guru-guru yang ke gunung itu bagaimana caranya. Tidak tahu sebelumnya itu bagaimana. Akhirnya keputusan kami, kita MOU dengan 2 helikopter. Bagaimana menangani guru-guru di atas. Jadi dari Februari Maret itu masuk ajaran kemarin yang sekarang itu 21 flight penerbangan untuk guru-guru di atas.
Pantai juga begitu. Jadi khusus untuk pendidikan Mimika ini harus kita kerja keras. Kerja keras untuk bisa mencapai apa yang disebut dengan visi misi Bupati Mimika cerdas. Memang Mimika cerdas bukan pendidikan saja, semua aspek harus baik. Tim Liputan Papua MC TV.